Tahun terburuk yang pernah ada. Mungkin kalau Gen Z ditanya tahun terburuk mereka itu apa, mereka bakal jawab tahun 2020 ya. Karena itu adalah tahun awal COVID. Ada virus mematikan, gak bisa keluar rumah, dan ada lockdown pula. Kalau yang ditanya orang tua kita, mungkin mereka bakal jawab tahun 1998. Karena ada krisis ekonomi. Terus kalau dilihat lagi ke belakang, ada tahun 1939 sampai 1945, yaitu Perang Dunia Kedua, yang menewaskan sampai 100 juta orang. Atau mau mundur ke belakang lagi, ada tahun 1349, yaitu tahun munculnya Black Death, yang membunuh setengah populasi Eropa dan hampir menyentuh 200 juta nyawa manusia. Tapi bahkan dengan semua sejarah yang mengerikan ini, sejarawan sama ilmuwan masih menganggap kalau tahun-tahun tersebut nggak ada apa-apanya dibanding tahun 536. Mereka sepakat tahun 536 adalah tahun terburuk dalam sejarah dunia dan tahun terburuk untuk makhluk hidup. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe sama nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru aku. Tahun 536 atau tahun 536. Sebenarnya ada apa di tahun tersebut? Jadi di tahun 536, kabut misterius muncul menutupi Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Dan kabut ini muncul sepanjang siang dan malam. Kabut misterius ini sangat tebal, sampai-sampai bikin cahaya matahari itu susah untuk tembus. Saking redupnya cahaya matahari nih, cahaya matahari itu berasa kayak cahaya bulan. Mungkin kalian berpikir, wah adem dong ya. Ya adem sih, tapi masalahnya kabut ini bertahan setiap hari selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Dan gara-gara kejadian ini, suhu di bumi turun lumayan rendah. Bahkan di Cina itu nih, turun salju pas musim panas. Kebayang nggak tuh, kita taunya sekarang Cina kan kalau musim panas gila banget panasnya. Nah, ini turun salju pas musim panasnya. Kembali ke tahun 536. Saat itu, Jenderal Bizantin bernama Belisarius dan sejarawan Bizantin bernama Prokopius memperhatikan bahwa ada beberapa keanehan pada udara di sekitar mereka. By the way, Bizantin ini adalah kekaisaran yang ada di Romawi Timur. Saat itu, Prokopius menulis kalau matahari bersinar tanpa terang seperti bulan sepanjang tahun. Yang dilihat di langit itu bulan, padahal sebenarnya itu matahari. Tentu aja hal ini juga dinotis sama orang lain. Michael the Syrian dari Bizantin juga menulis kalau matahari menjadi gelap dan kegelapan itu bertahan selama 18 bulan. Setiap hari cahaya hanya muncul selama 4 jam. Itu pun cuma cahaya remang-remang. Di momen itu, banyak yang percaya kalau matahari nggak akan kembali terang lagi. Sebenarnya, apa sih efek dari kabut ini? Seperti yang aku bilang di awal, yang pertama itu suhu bumi turun. Musim panas jadi musim dingin. Suhu di bumi jadi sekitar 1,6 sampai 2,5 derajat Celcius saja. Ini untuk musim panas ya. Kalau pas musim dingin gak kebayang dah sedingin apa lagi tuh. Sampai-sampai tahun 536 itu disebut sebagai waktu di mana terjadi suhu paling dingin dalam 2300 tahun. Perubahan cuaca ekstrem ini bikin banyak masalah muncul. Salah satunya adalah gagal panen. Tanaman kan gak bisa tumbuh karena suhunya dingin dan gak ada cahaya matahari juga. Gak ada panen berarti gak ada makanan. Dan ini bikin jutaan orang meninggal kelaparan. Parahnya lagi, meskipun kejadiannya di tahun 536 nih, tapi hilangnya sinar matahari ini dipercaya berefek sampai tahun-tahun berikutnya, yaitu sampai 100 tahun ke depan. Selain suhu bumi turun dan gagal panen di mana-mana, ada juga wabah yang mulai menyebar di wilayah-wilayah berkabut tersebut. Dan di masa itu tentu aja belum ada yang namanya imunisasi ya. Jadi semua manusia saat itu rentan terhadap wabah. Dan wabah yang muncul saat itu namanya wabah pes. Dan ini terjadi di tahun 541 di sepanjang Romawi Timur. Kok terjadinya di tahun 541? Kan kabutnya tahun 536. Ini yang aku bilang tadi kalau efek kabut tersebut berkepanjangan. Jadi wabah pes itu berasal dari bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini terdapat pada tikus yang terinfeksi. Tikus ini darahnya dihisap sama kutu. Terus kutunya pindah ke manusia dan menggigit manusia. Jadi deh tuh bakteri hinggap di tubuh manusia. Nah, kutu-kutu ini makin umur panjang kalau ada di cuaca dingin. Pas banget kan tuh saat itu cuacanya lagi dingin-dinginnya. Jadi bikin kutu itu makin ganas. Awalnya kutu-kutu ini cuma ada di Afrika, tapi karena beberapa tahun setelahnya ekonomi itu mulai sedikit membaik, ini menyebabkan perdagangan lewat jalur laut itu juga jadi makin ramai. Apalagi saat itu orang-orang Eropa sama Mediterranean lagi obses sama yang namanya gading gajah. Banyak banget gading gajah yang diimpor dari Afrika.
Nah, pas ini ternyata kutu-kutu dan tikus yang terjangkit wabah itu ikutan keimpor sama si gading gajah. Dan lama-kelamaan wabahnya makin merajalela menjangkit manusia. Akhirnya mulai menyebar tuh di kota namanya Konstantinopel. Menyebarnya dari rakyat kelas bawah dan terus menjalar sampai ke istana kerajaan. Saking banyaknya orang yang terjangkit wabah ini, kota Konstantinopel itu jadi penuh dengan bau nggak sedap dari mayat-mayat manusia yang terjangkit penyakit ini. Dan saking nggak tahu nih dimakamin di mana lagi, mayat-mayat tersebut dibuang gitu aja ke laut. Tiap harinya bisa ribuan mayat yang dibuang. Kebayang gak tuh pemandangan lautan dipenuhi mayat manusia. Kaisar Justinian yaitu Kaisar Bizantin itu memerintahkan agar tubuh-tubuh orang yang sakit dikeluarkan dari kota. Jadi kalau mayat-mayat tadi kan dibuang ke laut ya. Sementara sekarang untuk orang-orang yang terjangkit cuma masih hidup, mereka bakal dikeluarkan dari kota. Tapi perintah ini malah memperparah keadaan. Karena yang mindahin orang-orang sakit tersebut kan orang-orang yang sehat. Dan ini bikin orang-orang sehat itu juga terpapar wabah. Terus gitu aja jadinya lebih banyak orang lagi terpapar wabah tersebut. Karena hal ini nantinya wabah itu bakalan diberi nama wabah Justinian. Dan diperkirakan 50 juta orang meninggal akibat wabah tersebut. Dan juga wabah pes ini dipercaya sebagai wabah besar pertama yang terjadi di dunia. By the way, untuk si Kaisar Justinian ini dia juga kena wabah, cuma berhasil survive untungnya. Balik lagi nih, sebenarnya dari mana asal kabut tebal ini? Kok bisa muncul tiba-tiba di tahun tersebut dan diam gitu aja selama setahun? Nah, faktanya saat itu nggak ada satu orang pun yang tahu penyebabnya. Misteri di tahun 536 ini baru terjawab akhir-akhir ini, yaitu ketika sekelompok ilmuwan mengamati lapisan es di perbatasan Swiss dan Italia. Nah, di sana mereka menemukan di es tersebut terdapat campuran abu vulkanik. Ya, jadi kabut tersebut berasal dari letusan gunung berapi. Pertanyaannya, gunung berapi yang mana? Sampai sekarang nggak ada bukti pastinya. Gunung berapi mana yang jadi penyebab bencana 536? Cuma ada beberapa gunung yang menjadi nominasi nih. Pertama adalah gunung berapi di El Salvador. Letusannya terjadi antara tahun 535 dan 536. Kemudian nominasi yang kedua juga ada letusan gunung Islandia di tahun 540 dan 547. Untuk tahun ini berdekatan dengan tahun wabah pes sebelumnya ya. Nah, di sini penelitian menyimpulkan gunung-gunung ini meletus dan awan vulkaniknya terbawa angin sampai menutupi Eropa dan Asia. Terus ada lagi nih nominasi yang terakhir, yaitu gunung dari Indonesia yang bernama Gunung Krakatau. Jadi Indonesia ikut nominasi nih sebagai penyebab bencana terbesar di dunia. Saat itu peneliti bernama David Case meyakini bahwa tragedi kabut di tahun 536 itu terjadi akibat letusan Gunung Krakatau di tahun 535. Awalnya David tertarik meneliti Gunung Krakatau setelah dia mengikuti konferensi arkeologi di tahun 1994. Di sana dia menonton penjelasan Mike Billy, yaitu seorang ahli dalam hal penanggalan lingkar pohon. Nah, Mike Billy ini menjelaskan bagaimana cincin pohon di seluruh dunia tiba-tiba menjadi kacau dalam waktu yang bersamaan, yaitu di abad ke-6 alias 536 tadi. Buat yang belum tahu, cincin pohon itu adalah bagian dalam dari lingkaran pohon. Jadi ketika pohon ditebang, terutama pohon yang udah tua dan besar nih, nanti bakal terlihat lingkaran-lingkaran pada bagian dalam pohon tersebut. Nah, lingkaran itulah yang disebut sebagai cincin. Cincin ini bakalan selalu bertambah setiap tahunnya. Dan dari sini juga kita bisa tahu usia pohonnya. Pola pada cincin pohon juga dipengaruhi oleh cuaca kan. Jadi kalau cincinnya lebar-lebar berarti cuacanya bagus. Tapi kalau cincinnya kayak menyempit gitu berarti ada yang aneh atau cuacanya buruk. Makanya setelah bertahun-tahun meneliti, Mike menyimpulkan kalau ada bencana besar terjadi pada abad ke-6. Karena pola cincin pohon yang diteliti itu di tahun tersebut semuanya kacau. Semuanya pada menyempit aneh gitu. Setelah Mike menelpon teman-temannya di belahan dunia lain, ternyata teman-temannya itu juga menemukan hal yang sama pada cincin-cincin pohonnya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Mike ini, David makin penasaran. David mengumpulkan beberapa ahli dan melakukan ekspedisinya langsung ke Krakatau. Dan dari situ dia menyimpulkan kalau letusan Gunung Krakatau purba itu 10.000 kali lebih kuat dari letusan gunung berapi manapun yang pernah disaksikan oleh manusia. Dia juga melakukan simulasi dengan superkomputer miliknya. Di sana terlihat bagaimana letusan Gunung Krakatau itu
itu menjulang tinggi banget. Dan pas mentok baru deh semua abu segala macam menyebar menyelimuti langit. Intinya, kalau kalian pernah lihat kayak jamur raksasa menutupi sebagian bumi dan menghalangi sinar matahari. Makanya puncaknya langit itu gelap di tahun 536, padahal letusannya di 535. Kalau kalian tahu nih bom nuklir Hiroshima videonya ini, nah Gunung Krakatau Purba itu letusannya berkekuatan 2000 juta kalinya bom nuklir Hiroshima. Bukan 10 kali, bukan 100 kali atau 2000 kali, tapi 2000 juta kali. Gak kebayang gimana jadinya orang-orang di tahun tersebut. Gak tahu apa-apa, gak ngerti apa yang terjadi, tiba-tiba gak ada matahari dan gak bisa makan. Apalagi kemudian muncul penyakit aneh. Untungnya sekarang kita beruntung hidup dengan banyak ilmuwan pintar, teknologi canggih, dan akses pengetahuan yang sangat mudah. Jadi mari kita harus selalu bersyukur. Thank you udah dengerin ceritaku dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah pendapat kalian atau ada yang mau ditambah bisa banget biar kita sama-sama belajar. Bye-bye!